Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada kita kebenaran dan dijauhkan dari kita kesalahpahaman dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mengambil faedah dari kitab salah satu usul sampai pada perkataan muallif rahimahullah. Tadi yang terakhir sudah kita katakan la khaira illa dalla al ummata alaihi wa la syarra illa haddaraha minhu. Tidak ada kebaikan kecuali agama ini menunjukkan umat kepada kebaikan tersebut. Tidak ada kejelekan kecuali agama ini melarang umat dari kejelekan tersebut. Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh agama Allah adalah tauhid, dan juga hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan. Kebaikan itu yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang ditunjukkan oleh agama ini sebagai kebaikan. Dan kejelekan yang Allah ingatkan umat ini agar tidak terjatuh kepadanya adalah syirik. Wa jami' ma yakrahu Allah wa ya'bah, dan semua yang dibenci oleh Allah itu adalah kejelekan. Jadi timbangannya adalah agama ini menunjukkan kepada kebaikan atau kejelekan. Timbangannya agama. Baik adalah baik yang ditimbang oleh agama sebagai sesuatu yang baik, dan jelek adalah apa yang ditimbang oleh agama ini sebagai sesuatu yang jelek. Sebagian kita ada yang keliru, yang dijadikan timbangan adalah kenyataan yang dilihat oleh mata. Kenyataannya itu baik, kenyataannya nggak sholat tapi kaya. Apakah berarti apa? Nggak sholat baik karena orang yang nggak sholat ada yang kaya? Tidak. Yang kita katakan baik kalau dikatakan oleh agama ini baik. Yang tidak sholat baik apa tidak? Hah? Yang tidak sholat tidak baik, sangat jelek, ya. Sangat jelek. Yang tidak sholat berjamaah juga tidak baik. Yang berbuat syirik apalagi tidak baik. Meskipun tapi dia berbuat syirik jadi berhasil, jadi kaya. Dia mendatangi tempat yang dikeramatkan, berdoa, meminta kepada yang dikubur, akhirnya dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang punya anak, menjadi orang yang kemudian sembuh dari penyakitnya. Apakah kemudian kenyataan yang baik itu dikatakan menjadi boleh sesuatu yang dinyatakan tidak baik oleh agama? Tidak. Maka kita harus pahami itu. Kita harus pahami yang baik itu kalau yang dinyatakan oleh Al-Quran atau oleh As-Sunnah sebagai sesuatu yang baik. Nah, bukan yang dilihat dalam kenyataan. Karena hidup ini ujian. Ada orang yang melakukan kebaikan tapi diuji oleh Allah sehingga tidak mendapatkan. Ada orang yang baik selalu berbuat baik tapi mendapatkan ujian, sakit. Maka dia harus bersabar untuk terus di atas kebaikan meskipun dia diuji dengan apa? Sakit. Jangan kemudian dia tertipu dengan sesuatu yang tidak baik, yang dinyatakan oleh Allah tidak baik, dinyatakan oleh Nabi SAW tidak baik. Kemudian karena kenyataannya ada orang yang melakukannya mendapatkan kebaikan, terus dia tertipu. Ada yang mendatangi dukun. Setelah mendatangi dukun benar, berikutnya apa? Yang tadinya sakit jadi sembuh, yang tadinya miskin jadi kaya. Apakah kemudian mendatangi dukun jadi sesuatu yang baik? Tidak.
Meskipun memang kenyataannya ada yang seperti itu, tapi itu ujian, itu bukan kebenaran, itu ujian. Dan itu fitnah bagi orang yang terkena kebaikan, terkena apa yang dia inginkan tadi. Dan ujian bagi yang tidak melakukannya, sedang diuji apakah mau ikut melakukan apa tidak. Itu yaitu berhasil tuh. Saya miskin terus nih, misalnya. Kemudian apa? Lama-lama terbawa oleh syaitan. Padahal Nabi sudah menjelaskan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang baik yang mana? Yang baik yang tidak datang, apalagi membenarkan. Jangan tertipu dengan yang berhasil, karena itu bukan dalil. Jadi peristiwa itu bukan apa? Bukan dalil. Kenyataan itu bukan dalil. Bukan menjadi hal yang bisa membenarkan. Anggapan baik juga tidak cukup. Semuanya harus dibangun di atas wahyu. Baik itu yang ditunjukkan oleh wahyu, oleh Al-Quran dan hadis sebagai sesuatu yang baik. Dan yang jelek adalah apa yang ditunjukkan oleh agama ini sebagai sesuatu yang jelek. Dan pasti sesuatu yang diingatkan oleh agama ini pasti itu jelek. Dan pasti yang diperintahkan oleh agama ini pasti itu sesuatu yang baik. Pasti yang dicintai oleh Allah pasti sesuatu yang baik. Dan pasti yang diridhoi oleh Allah pasti sesuatu yang baik. Dan apa yang dibenci oleh Allah pasti sesuatu yang jelek. Meskipun banyak orang yang melakukannya, tapi kita jangan tertipu. Meskipun banyak orang yang menganggap baik, tapi Allah membencinya, pasti itu sesuatu yang jelek. Ini kita harus senantiasa memikirkan tentang keselamatan kita. Jangan kemudian kita hanya ikut-ikutan orang, sehingga tidak lagi menilai baik dan jeleknya dengan agama, tapi menilai baik dan jeleknya dengan mengikuti kebanyakan orang atau anggapan baik saja, tidak. Atau peristiwa-peristiwa, kenyataan-kenyataan tidak cukup. Itu semuanya tidak cukup. Harus kita menilai dengan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah pasti baik, dan apa yang dibenci oleh Allah pasti jelek. Kemudian ba'atsahullah ilan nasi kafah, dan Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Dan inilah keistimewaan beliau dibanding Nabi yang lainnya, dibanding Rasul yang lainnya. Nabi dan Rasul sebelumnya diutus untuk umatnya saja, kaumnya saja. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Sampai menjelang hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat nanti. Semua manusia yang ingin selamat, dia harus mengikuti apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi kita imani. Seluruh nabi kita cintai, dan kita tidak ridho ketika ada yang mengejek, menjatuhkan. Bukan hanya mengejek Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengejek Nabi Isa alaihissalam, ada yang mencaci Nabi Isa alaihissalam, kita ridho apa tidak? Kita jangan ridho. Kita akan bela Nabi Isa. Kita akan menunjukkan kebenaran Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Tetapi yang diikuti setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita membenarkan seluruh para nabi, seluruh para rasul, tetapi yang diikuti adalah Nabi Muhammad SAW, karena memang Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Maka barang siapa yang ingin keselamatan, dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Waftaradallah ta'atahu ala jami'i saqalain al-jin wal ins, dan Allah telah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya kepada seluruh manusia dan kepada seluruh jin. Seluruh jin dan seluruh manusia Allah wajibkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dibawakan di sini dalilnya, wa dalil qauluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad SAW, Allah memerintahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ilaikum, saya adalah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, jami'a, semuanya. Kalimat jami'a itu menunjukkan apa? Umum, semuanya, tanpa terkecuali, semuanya. Nabi Muhammad diutus untuk semuanya, semua manusia. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akmalallahu bihid din. Allah menyempurnakan agamanya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama yang diridhoi, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sempurna, maka perlu direvisi apa tidak? Tidak perlu. Perlu ditambahi, dikurangi? Tidak boleh. Ya. Jadi kewajiban kita adalah mengikutinya. Kewajiban kita adalah mempelajarinya dan mengamalkannya. Tidak perlu membuat tim untuk merevisi. Tidak perlu. Cukup dipelajari dan diamalkan. Dipelajari. Kewajiban kita belajar, amalkan. Agama ini sudah sempurna. Barang siapa yang menambah-nambahi yang tidak ada dalam agama, maka ditolak apa diterima? Ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada syariatnya, yang tidak kami syariatkan dalam agama Islam ini, tidak disyariatkan, maka amalan itu ditolak. Amalan itu tidak akan diterima. Seluruh amalan apa saja, ibadah apa saja, syarat diterimanya ibadah adalah harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh menambah-nambahi dari dirinya sendiri. Ya, tidak boleh menambah-nambahi dengan anggapan baik dari dirinya sendiri. Di samping itu tentunya yang pertama harus ikhlas. Ini dua syarat diterimanya amalan: ikhlas dan mutaba'ah, ya. Dalam seluruh ibadah, salat harus ikhlas, harus mutaba'ah. Nah, puasa, zakat harus ikhlas, harus mutaba'ah. Harus ikhlas, harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup pembahasan ini ya dengan ayat wa dalil ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang menunjukkan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bahwasanya engkau wahai Nabi adalah mayyitun, engkau akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka sebagaimana mereka juga akan mati. Nah, sebagaimana juga manusia yang lainnya mati, dan seluruh manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti akan mati. Dan para rasul masuk di dalamnya apa tidak? Masuk di dalamnya. Seluruh para rasul, sebagaimana yang sebelum Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka Nabi Muhammad pun Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tentu saja wafatnya Nabi SAW adalah peristiwa yang sangat besar, yang sampai ya, sebagian sahabat waktu itu tidak percaya, karena ini adalah musibah yang sangat besar ya, bagi umat ini dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitulah Allah telah menetapkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan
mati. Dan Nabi SAW adalah bagian dari yang bernyawa. Nah, summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Ya. Ini tentang apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara singkat, dan dari sini kita tahu bahwa keselamatan adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita pikirkan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan utamanya, selalu yang dia pikirkan, yang selalu dia cita-citakan adalah bagaimana selamat nanti pada hari kiamat. Bagaimana saat menghadap Allah yang itu sudah menjadi kepastian dia akan selamat. Bagaimana dia nanti ketika menghadap Allah dalam keadaan dia selamat. Itu yang selalu dicita-citakan oleh orang yang beriman, oleh orang-orang yang bertakwa. Dia selalu memikirkan itu dan dia selalu ingin mewujudkan itu. Bagaimana agar selamat. Dan sekarang kita sudah tahu jalannya. Apa belum? Sudah, tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama apa? Jalan keselamatan harus bertauhid. Tidak mungkin selamat kecuali orang yang bertauhid. Orang yang tidak bertauhid pasti tidak akan selamat. Bertauhid artinya yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri, tidak mengotori imannya, tauhidnya dengan kesyirikan, merekalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan keamanan, aman, selamat, tentram. Jadi jalan pertama yang kita cita-citakan untuk selamat nanti di akhirat, yang pertama harus apa? Bertauhid. Yang kedua apa? Yang kedua harus mengikuti Rasul. Harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan keselamatan, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin selamat. Diibaratkan oleh para ulama, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti naik kapalnya Nabi Nuh. Ketika di zaman Nabi Nuh, siapa yang selamat? Yang naik kapal. Yang lainnya apa? Mati. Habis itu. Kalau tidak ada yang naik waktu itu, maka mungkin manusia habis sudah. Karena semuanya sudah tenggelam sampai bukan ke rumah. Kalau sekarang sampai rumah ya. Sampai gunung. Tenggelam sampai gunung. Alhamdulillah ada binatang yang naik kapal dan berpasangan lagi. Kalau tidak berpasangan mungkin apa? Habis juga. Alhamdulillah Allah tetapkan ada yang naik kapal. Dari manusia, dari binatang, dari orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Maka mengikuti petunjuk Nabi SAW diibaratkan mengikuti kapalnya Nabi Nuh. Kapal keselamatan. Jadi jalan keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin selamat, dia harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia tidak akan selamat. Dan siapa yang tidak ingin selamat? Jangankan di akhirat, di dunia saja kepengen apa? Selamat. Bagaimana ketika ada banjir, semuanya mencari apa? Keselamatan. Bagaimana ketika ada gunung meletus, ingin selamat. Kemudian tidak ingin selamat dari api neraka, yang 69 kali lebih panas dan lebih besar daripada lahar gunung api. Bagaimana ingin selamat? Takut dari panasnya dunia tapi tidak takut dari panasnya api neraka. Maka jalan keselamatan adalah dengan mengikuti Nabi SAW, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Yang berikutnya adalah apa? Menjalankan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang difardukan di sini paling tidak adalah setelah bertauhid adalah salat, zakat, puasa, haji. Ini semuanya fardu. Kemudian juga apa yang dihalalkan oleh Allah kita menghalalkannya dan diharamkan oleh Allah kita mengharamkannya.
Seandainya mencukupkan dari yang fardu-fardu saja, yang wajib-wajib saja, maka akan selamat. Apalagi kalau dengan yang sunnah. Seandainya yang fardu saja akan selamat. Maka jalan keselamatan pertama adalah mengikuti yang fardu. Menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang fardu. Ya. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ara'aita ya Rasulullah, bagaimana, kabarkanlah kepadaku jika aku telah menjalankan yang wajib dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Dalam riwayat yang lain tambah, dan aku tidak menambahi dengan yang lainnya, cuma yang wajib saja. Apakah aku akan masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka?" Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Maka menjalankan yang fardu ini menjadi perkara yang penting untuk keselamatan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah apa? Tidak tertipu dengan amalan. Jangan kemudian merasa sudah sempurna dengan banyaknya amalan. Apalagi sampai merendahkan orang, menghinakan orang. Maka ini bukan jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu terus takut, selalu takut. Selalu beramal, tapi selalu takut. Harapan dengan beramal. Orang kalau berharap kan beramal, ya apa tidak? Itu namanya orang berharap. Orang berharap surga tapi nggak beramal. Berharap apa tidak itu? Bukan. Yang namanya harapan itu dibuktikan dengan apa? Amalan. Orang yang berharap surga dengan beramal, harus dengan beramal. Kalau tidak beramal berarti tidak berharap itu. Bohong kalau mengatakan saya berharap tapi nggak mau beramal, itu bohong. Kalau mau berharap surga dia harus beramal. Tapi cukup apa tidak dengan harapan? Tidak cukup. Harus dia tetap takut dari siksa. Meskipun sudah beramal, dia harus merasa takut dari siksa Allah, harus merasa belum sempurna. Jangan merasa sudah hebat, jangan merasa sudah sempurna, sudah banyak amalannya, merasa sudah lebih dari yang lainnya, lebih baik dari yang lainnya, tidak. Maka di sini amalannya para nabi, para rasul yang telah ditetapkan sebagai orang-orang yang apa? Yang selamat, ya. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara harapan dengan banyak beramal itu ditambah dengan takut, ditambah dengan selalu takut. Kemudian termasuk juga apa? Jalan keselamatan agar nanti selamat di akhirat adalah hati-hati dengan lisan. Nah, menjaga apa? Menjaga lisan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ada yang masuk ke dalam neraka hanya karena apa? Lisannya. Maka menjaga lisan ini juga menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan keselamatan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti akan melewati sirat yang tajam, disebutkan dalam hadis siratnya tajam dan sangat tipis, sangat kecil, sangat lembut, tapi sangat tajam. Yang setiap orang pasti akan apa? Melewatinya. Dan di bawahnya adalah api neraka. Sudah pasti akan lewat, pasti itu. Tapi selamatnya yang belum pasti. Selamatnya yang belum pasti. Maka ini akan selalu dipikirkan, selalu selalu diupayakan, yaitu apa? Keselamatan. Orang yang beriman dia akan selalu berpikir bagaimana agar selamat nanti. Ya, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat, sementara di dunia itu adalah kehidupan yang sementara. Dan semuanya akan meninggal dunia, dan sebagaimana Nabi SAW umurnya itu 63, maka umat Nabi Muhammad SAW juga antara 60 sampai 70, rata-rata 60 sampai 70 sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kematian sesuatu yang pasti, ya. Namun keselamatan ini kita tidak bisa
memastikan ya, kita tidak bisa memastikan akan selamat dari siksa kubur, kita tidak bisa memastikan selamat dari siksa api neraka, tetapi oleh karena kita tidak bisa memastikan, maka kita harus terus berupaya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sudah pasti masuk surga, kemudian mengatakan kepada orang lain kamu ahlu neraka. Ini bagaimana dia tahu bahwa dirinya masuk surga dan orang lain ahli neraka? Maka yang hendaknya dilakukan tadi adalah sebab-sebab keselamatan sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan dan kita pelajari dari kitab ini sebagiannya. Ya. Kemudian ditutup pembahasan kitab ini dengan pembahasan berkaitan dengan iman kepada hari kebangkitan, iman kepada Rasul. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang membuat kita semakin meningkat keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini belum bisa tapi sudah selesai pembahasannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.